Gitu. Terus apa lagi nih Mas Bagus kita? Ini yang tadi pagi banget baru rilis itu si Samsung. Oh, yang tengah malam. Iya. Tengah malam kita nggak nonton sih saya juga karena ngantuk banget jujur saya nggak nonton. Yang nonton lagi ngeliput karena kebetulan 2 jam yang lalu ya. Iya. 2 jam yang lalu juga yang bikin acara tengah malam di San Francisco. Lokal Unpack. Akhirnya bikin juga di Jakarta gitu ya. Makanya tim kita yang kemarin ngeliput sekarang liputnya langsung di mana tadi acaranya? Nggak tahu. Ya, pokoknya di Jakarta. Sampai di Jakarta. Yeah. Kita stuck di sini di kantor. Yeah. Jadi ya itu kalau kita lihat dari laporan tim kita yang lagi meliputnya gitu, sepertinya ini kan Samsung Galaxy S23. Yes. Atau S23 kalau bahasa Inggrisnya. S23 aja lah. 23 bentar lagi 21 tuh nonton kita. Udah lewat nonton 21. Ya, itu seperti biasa seri S di Samsung itu adalah seri flagshipnya mereka yang menjadi andalan di tahun 2023 kali ini. Jadi sesuai tuh. S23 tahun 2023 gitu. Iya. Setelah sebelumnya sempat tertinggal ya, angkanya akhirnya sekarang sama 2023. Iya. Itu kan langsung skip tuh dari S10 ke S20. Iya, makanya langsung langsung. Akhirnya sesuai tuh tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Sekarang S23. Dan ya sebagai flagship pastinya semua teknologi yang bisa ditawarkan sama Samsung ada semua di ini ya gitu. Terus kan kalau di tahun sebelumnya seri handphone Samsung yang jadi andalan juga kan ada yang udah dihentikan tuh. Sekarang kayaknya hadir kembali di S23 nih atau S23 nih. Notes ya. Ya, Notes itu kan berhenti di tahun 2021. Nah, 21 ya, terus abis itu digantiin ke jadi seri S Ultra-nya itu berevolusi. Jadi lebih mirip ke Note gitu. Jadi yang S23 gue dari tadi bahasa Inggris mulu. S23 Ultra yang tadi malam diperlihatkan ke kita itu punya pen. Jadi kayak Note. Ada pennya juga. Gitu. Sehingga tapi dia ukurannya lebih kecil dibandingkan Note 9 dulu ya. Ya masih mirip-mirip sih di 6,8. Iya, 6,7 sekian. Terus desainnya juga masih desainnya Samsung ya, seri S ya, posisi lensa-lensanya juga masih sama. Cuman desainnya dibikin lebih seamless ya, Bang. Yang udah nggak tajam-tajam lagi tuh. Jadi megangnya lebih enak lah ini. Sebenarnya Samsung sih ini sih bagusnya adalah dia nggak mau mengikuti tren industri lah. Tren industri kan HP itu rata-rata pinggirnya dibuat rata sekarang kan gara-gara si iPhone 12, 13 ya. Nah itu kan? Itu pesaing abadinya mereka. Kayaknya Samsung nggak mau ngikut ke sana sih yang bikin frame rata gitu. Mereka tetap stay di yang frame-nya agak lengkung sedikit gitu, yang emang lebih nyaman di tangan sih. Emang itu lebih nyaman sih daripada yang kotak-kotak gitu ya. Walaupun nggak tahu sih ini kenapa ya, apakah konsumen emang suka yang kotak-kotak? Padahal nggak enak loh sebenarnya pinggir kotak-kotak itu buat dipegang. Ya, terus entah mengapa nih, kok gue ngerasa ngelihatnya kayaknya udah mulai udah mulai masuk kayak titik jenuh ya. Udah kayak mau kasih apa lagi nih yang baru nih, kasih apa lagi nih yang baru. Terus apalagi nih yang mesti kita tonjolin gitu, apalagi mesti kita tingkatin. Ini kenapa gue ngomong begitu, karena kalau kita lihat materi promonya di Samsung S23 ini, salah satu yang dijadikan keunggulan utamanya adalah bahannya yang dari materi recyclable. Jadi katanya mereka go green gitu. Mereka udah lebih sadar lingkungan. Ya terlepas dari memang isu global warming ini atau climate change ini lagi jadi isu utama yang mesti dihadapi sama umat manusia ya. Tapi kalau kita lihat pada waktu era-era jaya-jayanya teknologi handphone ya, itu kayaknya fitur-fitur itu mungkin cuman nice to have doang gitu. Tapi kalau sekarang masuk ke sebagai fitur-fitur utamanya gitu. Maksudnya salah satu selling point-nya mereka gitu. Jadi ya cukup, kalau menurut
gue tuh agak ya berarti apa udah sampai sesusah itu untuk mencari teknologi barunya gitu ya untuk flagship khususnya gitu. Kalau di sini sih emang kayaknya kesannya nggak gitu nggak gitu penting sih fitur-fitur yang recycle, yang go green lah gitu ya. Mungkin emang kayak ngikutin perkembangan di Eropa dan Amerika sih, kan makin banyak tuh campaign lingkungan yang aksi juga makin ekstrim ya, makin nggak jelas sih sebenarnya. Tapi kan kayaknya sih emang ke situ sih kayak berusaha ngambil perhatian kayaknya. Dan ini juga Pak, kalau menurut gue juga agak-agak saling bertabrakan sih itu kebijakan-kebijakan itu, kayak ngurangin charger katanya supaya lebih ramah lingkungan kan. Yes. Tapi kalau misalnya kita baru pertama kali beli handphone itu nggak punya charger kan, berarti kita beli lagi nih charger. Iya. Dan charger itu juga datang dengan kemasan sendiri yang akhirnya jadi sampah juga. Betul. Terus begitupun juga dengan ornamen aksesoris lain yang sekarang dihilangkan kan, yang dengan dalih supaya ramah lingkungan. Tapi ya dengan nggak adanya earphone kan tetap aja kita berarti beli lagi TWS lah gitu atau at the end of the day nyari duit lagi sih sebenarnya. Yang akhirnya saling bertabrakan. Kotaknya yang tadinya dari gede jadi makin kecil itu juga sebenarnya tidak membantu sama sekali dalam hal lingkungan hidup sih, karena tetap aja itu sampahnya juga kan dibuang. Itu mah ini ngehemat biaya shipping gitu. Iya. Biar satu kontainer bisa lebih banyak. Iya kan. Makanya terus waktu ini terus dimasukin ke dalam salah satu selling point-nya di mana ada bahan recyclable gitu. Ya gimana gitu. Iya. Karena itu bisa dilihat loh kalau misalnya kita lihat datang ke website Samsung tuh paling atas loh. Iya, tadi pagi pas ngecek halaman PO-nya, niat mau PO kan. Pas lihat ternyata di bundle, jadi kita ada opsi nambah charger. Nah, berarti kan sama aja gitu ujungnya, cuma biar dapat. Tapi ya anyway itu strategi yang sepertinya dianggap berhasil oleh let them be lah pembisnis ini gitu ya. Gitu. Tapi terus kalau kita ngomongin fiturnya nih, kan dari tadi kita ngomonginnya bukan fitur. Iya. Itu dia makanya salah satu juga kenapa kok kayaknya mulai jenuh nih, karena fitur-fiturnya sih kalau lihat sebenarnya kalau lihat sih mostly improvement dari yang sebelumnya aja sih. Iya, improvementnya nggak ada sesuatu yang benar-benar baru gitu, nggak ada. Dan improvementnya juga sebenarnya kalau dari mata awam juga sebenarnya kita nggak bisa bedain banget kok. Iya. Kayak misalnya sekarang bisa 8K 30 fps ya. Yang paling bikin penasaran itu sih kayak stabilisasinya katanya lebih bagus katanya. Stabilisasinya bisa di resolusi lebih tinggi gitu. Kameranya juga lebih jauh sih, sebelumnya itu berapa ya, 108 ya, sekarang tuh 200 dia. Iya, sekarang udah 200 MP. Cuman ya lagi-lagi gitu, dari 100 ke 200 MP untuk orang awam bedanya apa sih? Karena orang awam nggak bikin billboard gitu. Gitu. Karena biasanya kalau yang perlu gede-gede gitu kan untuk nyetak gede gitu. Jadi kalau dilihatnya cuma di layar-layar juga sebenarnya nggak perlu yang segede-gede itu gitu. Iya. Lagi-lagi itu.